Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menemani konseling gizi ibu dalam waktu 30 menit ke depan gitu. Sebenarnya enaknya saya panggil apa ya? Ibu aja. Siap. Ibu, namanya siapa ibu? Ibu Miftah. Untuk jenis kelaminnya? Perempuan. Alamatnya? Kepelharjo, RT 3 Rinta. Tanggal lahirnya jadi 22 September 82. Pekerjaan ibu? Saya guru, Mas. Iya. Jadi ibu jangan khawatir nanti ketika saya tanya terkait keseharian ataupun soal makanan, jadi ibu jawab dengan saja jujur. Apa adanya. Ya, apa adanya, karena saya punya kode etik, jadi informasi yang disampaikan oleh ibu itu tidak akan disebarluaskan karena itu sebagai catatan medis. Sebelumnya datang ke sini ibu dengan siapa tadi? Tadi sama Pak Holil. Oh, itu bapaknya, suaminya. Iya, Mas. Ada rujukannya ibu? Ini ke Pak. Siap. Coba saya baca. Biasa sekali kayak gitu, Mas. 90 terus. Naik-naiknya 100, 90 terus. Padahal kalau normalnya itu ada di 120 per 80. Jarang-jarang jadi masih berkisar masih kurang 30 untuk tekanan darahnya. Itu masih sudah tergolong hipotensi sebenarnya. Cuman nanti kita perbaikin di belakang. Untuk hasil biokimia itu ibu ada sebenarnya normal, cuman beberapa data itu ada di normal atas. Jadi seperti leukosit ibu udah hampir mencapai batasnya itu. Terus untuk berat badan tinggi badan ibu kalau sesuai dengan rujukan ini ada di 44 kg dan tinggi badan 149 cm ya? Iya. Oke, saya catat dulu. Oke. Nilainya ibu ada di 23,5. Lila itu apa sih, Mas? Jadi lila itu yang sebelah sini ibu, jadi sebelah kiri. Itu normalnya itu kalau di perempuan 23,5 cm itu untuk mengecek bahwa status gizi untuk perempuan itu berada di normal atau tidak, karena itu bakal pengaruh dengan resiko anak yang stunting atau enggak ke depannya. Kurang punya saya ini. Nah, ini di catatan medis yang rujukan yang sudah ada itu normal ada di 23,5 cm. Kalau kurang dari itu malah bahaya karena berisiko KIK, itu kekurangan energi. Bahaya. Sebenarnya saya izinkan saya untuk menghitung MDB. Untuk IMT itu ada di 19,8 kilogram persegi. Jadi itu sudah tergolong normal ya Bu. Jadi IMT normal itu berkisar dari 18
ada di 90. 90/80. Itu tergolong hipotensial, jadi kurang. Terus namanya suhunya normal 36,5. Terus nadi ada di 82, dan respirasi itu ada di 18 kali per menit, itu normal. Biasanya ini kalau yang di klinis itu ibu mengalami hipotensi yaitu 90/80 mmHg, jadi untuk normal di 120/80. Iya. Kalau biasanya kesehariannya ngapain aja Bu? Maksudnya ngapain mas Teh? Jadi aktivitas keseharian. Oh iya, biasa karena guru ya ngajar pagi hari, berangkat ke sekolah, nanti pulang berangkat ngaji ya kan. Sore sekolah lagi, kita ngantar sekolah madrasah begitu kan. Jadi full itu. Full ya, malamnya juga ya itu pokoknya full. Terus apa namanya, kalau keluhan yang biasa dirasakan Ya ini pusing pusing, tapi biasanya juga sering apa namanya sakit perut. sakit perut juga. Sakit perut itu bahkan sakit perutnya sakit sekali. Sakitnya sakit sekali sampai tembus di belakang itu. Waduh. Terus kalau sakit perut gitu toh Oke. ya ada mualnya, muntah. Ada mual muntah. Ada mualnya, ada muntahnya. Terus ada apa lagi Bu biasanya? Pusing. Ya pusing. Lemas ya Bu? Lemas atau Ya enggak? lemas, kalau iya terbiasa lemas sih kayak gitu, capek. Itu kalau ada mual muntah itu berarti ada yang nggak bagus dari sistem pencernaan ibu ya. Jadi mungkin saja dari apa namanya hasil dari biokimia yang tadi masih normal itu belum tentu normal untuk ibu. Kalau untuk aktivitas fisik biasanya ada Apa maksudnya Ada olahraga? dalam waktu Olahraganya 1 minggu 1 kali, ikut anak-anak itu ada senam Indonesia Hebat itu kan. itu berapa menit ya kira-kira? 10 menit kok, tapi 2 kali kok diulangi. Berarti 20 menit. Diulangi 2 kali. 20 menit Itu dalam setiap waktu hari apa ya, hari Jumat pagi. ini ada aktivitas fisik untuk Ada. dan jasmani ya Bu. Ini kalau apa namanya, ibu dalam waktu sehari itu yang diasup apa aja Bu kira-kira yang masih Hari ini atau kemarin atau hari ini? Oh, hari ini. Nah, sekarang malam. Kalau pagi tadi aku sarapannya pakai mangut. Sarapannya pakai mangut. Itu nasinya berapa centong? Ya saya mamnya sedikit, segini paling. Centong mungkin. Enggak ada kali ya. Setengah centong. Setengah centong. Mamnya nggak pernah banyak-banyak, sedikit. Mau sama ada lauk yang seperti tempe, tahu? Enggak ada, itu mangutnya itu kepala kakap. Terus tadi pagi tak campurin gambas tapi sedikit. Oh, ada sayur gambasnya. Gambasnya sedikit, tapi aku tadi pagi juga makan gambas sedikit. Terus siangnya kebetulan tadi nggak makan nasi sih, makannya bakso. Itu kalau gambasnya mungkin kira-kira satu
sayur itu satu lonjong. Si yang jumbo itu satu. Tapi itu untuk satu keluarga itu. Mungkin yang diasup berarti Paling satu potong atau dua potong. Kecil. Dua potong kali. Dua potong kecil. Terus itu nasinya setengah sentong ya? Pokoknya segini. Yang bakso satu porsi. Satu porsi. Itu Malam aku isian. belum makan ya. Malam belum makan. Keleh. Aduh, saya juga lapar. Bakso satu porsi. Isian baksonya pastinya ada mie, ada. Oh iya ding. Ya, Ada mie, mie kuning lah, mie kuning, ya, mie putih itu, terus ada sayur juga. sayurnya apa kene ini? Sawi. Sawi. Terus ini berarti Aku malam aku makan mangga. makan mangga. Ini selingan termasuknya ya, Bu, ya? Mangga, tapi aku belum makan nasi lagi, Mas. Selain makan mangga, adakah makanan yang ringan seperti jajanan? Tadi pagi jajan di kantin sampai lupa. Apa, Bu? Dimsum. Dimsum berapa? Satu dimsum. Terus ada apa lagi? Ngano. Apa sih? Itu keledian. Oh, kayak jajanan kecil. Seperti iya. apa contohnya? Itu kayak tortilla 2000-an. Ini kalau apa namanya, contoh tadi makan pagi ada mangut nasi setengah centong, terus baru ada gambas, itu sebenarnya belum apa namanya lengkap untuk makanan belum lengkap sehari itu. Jadi biasanya dalam satu piring itu ada nasi, lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayurnya juga ada buahnya. Itu baru komplit, baru sama air putih. Iya, pastinya butuh cuan. Iya. Untuk itu tadi kan baru ada mangut itu ikan kakap, itu kan baru protein hewani. Nasi sebagai karbohidrat itu setengah centong, gambas sebagai sumber seratnya juga ada. Tapi yang ini belum ada itu di protein hewani, protein nabati seperti ada tahu atau tempe. Belum dimasak Ibu, harusnya tadi komplit seperti itu. Terus ini Ibu konsumsi minuman apa aja dalam waktu sehari ini? Pagi tadi toh bangun tidur itu aku minumnya air putih tapi sedikit toh, nggak ada setengah gelas. Terus aku sarapan ya minumnya air putih, tapi habis di sekolahan minumnya teh 1 gelas. Teh 1 gelas. Lah habis itu dari sekolahan itu kayaknya belum minum lagi enggak deh, siang udah minum es jeruk sampai lali. 1 kali ya? Kali teh sama teh putih tadi berapa Bu? Setengah gelas. Setengah gelas itu pada waktu pagi hari toh. Terus apa lagi? Apa nih? Belum minum selain Udah itu toh. Kira-kira untuk tehnya itu manis atau teh Ya tawar? manis lah. Itu berapa sendok teh? Berapa sendok? Ora ngerti. Kira-kira? Ya mungkin 1 sendok kali. 1 Soalnya sendok. kan Pak Bun sing damel ki. 1 sendok 1 gelas besar itu. Untuk es jeruknya manis juga. Manis. Berarti juga ada gulanya. Ada Ada di berapa? Ada berapa? Apanya? Gula ketika masukkan untuk jeruk. 2 sendok. Jadi sebenarnya ini Ibu masih sangat kurang untuk asupan hariannya, seperti asupan cairannya itu air putih itu baru setengah gelas, itu sangat kurang. Jadi kalau bisa itu harus di atas 6 gelas dalam waktu sehari. Itu 6 gelas gede. 6 gelas gede. Iya, jadi itu untuk waktu sehari. Nah, namun Ibu
setengah gelas air putih, teh 1 kali dengan 1 sendok untuk gula, dan 1 kali untuk es jeruk dengan 2 sendok gula. Itu masih sangat kurang. Ini izinkan saya untuk menghitung dan menentukan diagnosis gizi untuk ibu ya. Mungkin 10 menit. Untuk diagnosis gizi ibu itu asupan cairan ibu itu tidak adekuat, yang artinya bahwa asupan harian itu tidak mencukupi untuk 1 hari. Apa kurangnya itu? Jadi kebiasaan minum ibu itu sangat kurang. Itu ditandai dengan adanya lemas, pusing, itu terus tekanan darah yang cuma 190/80 dari normal 120/80. Itu diagnosis ibu. Jadi izinkan saya untuk menghitung intervensi ya untuk preskripsi diet. Jadi ibu kira-kira pengennya yang diet cepat atau diet lama? Cepatnya berapa waktu? Lamanya berapa waktu Mas? Kalau untuk cepat itu ada di kira-kira di 1 bulan ibu. Cepatnya 1 bulan. Iya. Kalau yang lama? Kalau yang lama mungkin sampai bisa ke 3 bulan. Nah, cepet ya. Jadi gini, ada 2 perbedaan. Ketika ibu tak kasih diet yang cepat, berarti diet itu lebih ekstrim. Kayak misal ini kan karena ibu kekurangan cairan, jadi yang di-push itu cairan untuk ibu dalam waktu 1 bulan itu ibu harus konsumsi cairan yang banyak. Kayak misal dari makanan harian misalnya ibu, jadi air putih harus sampai di misal 8 gelas untuk satu hari itu harus tercukupi, di luar dari minuman atau jajanan yang lain. Tapi kalau untuk diet yang 3 bulan, artinya ibu bisa masih sampai misal kalau masih kuat, kalau hanya kuat 5 gelas atau 4 gelas dulu nggak apa-apa. Jadi step by step. Tapi ya kalau sing 3 bulan lah. Ya tergantung ibu pengennya. Ketika pengen cepat artinya dietnya lebih ekstrim, tapi kalau pengen lambat ya berarti bisa santai step by step gitu. Bisa disesuaikan. Iya wes, ikut aja wes yang disarankan. Kalau saya menyarankan ibu untuk yang
sehari itu ada 24 jam jadi bisa dibagi untuk konsumsi harian. Cairan itu misal pagi 1 gelas belum berangkat, terus nanti jam 9 1 gelas lagi, dan seterusnya nanti bisa bikin jadwalnya. Untuk tujuan dietnya ibu itu untuk meningkatkan tekanan darah hingga normal ibu ya, yaitu 120/80. Terus ibu harus ditingkatkan juga untuk cairan sampai 1.800 sampai 2.000 mili per hari. Itu tadi yang saya sampaikan terkait air putih dan sebagainya itu. Cairan 2.000. Ya betul. Ketiba tuh. Ya tadi ini makan mangga kesel. Atau lemas itu bakal hilang dengan sendirinya. Sengaja untuk melakukan intervensi, jadi saya akan menghitung untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin dalam waktu 5 sampai 10 menit ke depan. Untuk ibu itu dalam waktu sehari itu ibu harus sampai di 1.393 kilokalori. Untuk protein harian ibu harus masuk 50 gram per hari, dan lemak 45 gram per hari. Terus untuk karbohidratnya itu ada di 200 gram per hari. Untuk serat itu menurut NABI tahun 2019 itu ibu harus masuk sampai 25 gram. Untuk vitamin itu ada banyak seperti vitamin A, D, E, K, terus ada B1, ada B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, dan ada vitamin C juga. Itu punya manfaat tersendiri untuk ibu. Nah, jadi saya akan memberikan menu untuk ibu dalam waktu sehari itu harus makan apa aja untuk mencapai status gizi yang normal.
banyak-banyak ya gue. Secukupnya saja sekiranya masih kuat dalam waktu sehari itu dibagi dalam 5 kali makan, itu 3 kali untuk makan utama dan 2 kali makan siang. Untuk untuk protein itu protein hewani 1 butir telur atau 1 potong kecil dada ayam tanpa kulit gitu. Sayap nggak boleh? Nggak boleh, ya boleh tapi tidak boleh terlalu banyak karena itu bakal ngaruh lemak. Untuk nabatinya seperti 2 potong tempe atau 1 potong tahu, dan sayurannya bisa dalam ukuran yang 1 mangkok sedang. Untuk buahnya itu bebas, bisa pilih seperti buah mangga atau buah alpukat atau dan sebagainya. Minyaknya itu harus diminimalisir ya, seperti minyaknya mungkin ada di 1 sendok makan saja untuk 1 kali makan itu dalam makan pagi kita. Untuk sarannya mungkin ibu bisa makan seperti pisang, buah pisang dengan mungkin ada susu juga atau teh boleh. Untuk makan siangnya ibu bisa makan seperti tadi nasinya 1 sendok saja. Untuk makan protein hewani seperti 1 potong ikan atau 1 potong ayam. Nanti kalau ibu masih mau protein nabati bisa di bolak-balik antara yang tadi pagi, kalau tadi pagi tempe bisa yang siang tahu. Jadi cairan bisa menyesuaikan ibu pengennya apa dengan ukuran 1 mangkok sedang. Buah bisa disesuaikan juga seperti buah mangga, buah alpukat, buah semangka atau yang lain. Minyak masih sama, yaitu 1 sendok makan, tidak terlalu banyak. Selanjutnya untuk selingan sore itu harus makan jajanan kecil. Ini saya contohkan seperti roti isi selai, kacang atau roti kacang hijau. Jajan. Betul. Minumannya 1 gelas air putih atau bisa juga teh latte. Untuk makan malam ibu bisa mengasup 1 centong lagi dan dengan lauk yang berbeda lagi. Intinya lauk buah nih. Lauk nabatinya tetap seperti tempe atau tahu, sayuran bisa disesuaikan dan buah juga bisa disesuaikan. Untuknya tetap 1 sendok makan. Untuk selingan yang terakhir yang untuk malam ibu bisa 1 gelas susu saja sudah cukup. Itu kemungkinan besar sudah mepet dengan kebutuhan hari ini yaitu 1393 kilokalori. Jadi yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Jadi ibu harus mengecek seperti tekanan darah yang tadi cuma 90/80 hingga bisa mencapai 120/80 dalam waktu 1 bulan tadi. Berarti 1 bulan mamnya harus kayak gitu? Iya, harus tepat dan mungkin bisa diubah-ubah, tapi tetap harus menjaga seperti 1 jantung penuh ataupun makanan hewani nabati. Keren gizi. Jika nanti ada yang tidak sesuai dengan target itu, maka akan dilakukan asesmen ulang atau diintervensi ulang. Mungkin dari yang saya sampaikan ibu ada pertanyaan untuk ini? Sementara cukup. Jadi ibu sudah siap dengan target. Jadi ibu harus berkomitmen juga untuk melaksanakan diet ini agar tercapai untuk status gizi yang baik. Ini saya ada sedikit bisa saya jelaskan, yaitu ini mengenai tekanan darah ya Bu ya. Jadi tekanan darah itu ada normalnya 120/80. Jadi kayak penyebabnya tekanan darah itu bisa kurang, bisa tinggi itu karena salah satunya dari makanan. Di sini ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan Bu. Seperti makanan yang dianjurkan kayak makanan rendah lemak, sumber protein yang rendah lemak itu contohnya ada ayam tanpa kulit, terus ikan, tahu, tempe. Untuk karbohidratnya itu harus karbohidrat yang kompleks seperti nasi, roti dan lain sebagainya. Untuk sayur itu seperti biasa, buah yang
yang cukup itu selingannya bisa sup atau bubur atau makanan yang harus juga seperti gorengan, makanan tinggi lemak, santan, daging yang berlemak, kulit ayam. Wah enak. Yang enak itu malah nggak boleh telur goreng, telur ceplok, junk food terutama. Gitu Bu. Jadi ini untuk itu saja nanti untuk bekal di rumah. Iya, terima kasih. Nanti ini kalau sudah nanti ketemu saya lagi dalam waktu sebulan ke depan. Jadi kalau sekarang tanggal 26 November nanti ketemu saya ada di 20 Desember. Mungkin sudah cukup ya Bu ya. Iya, matur nuwun. Iya. Sudah? Sudah.